yang kita hormati bersama, Sahibul Bait Bapak Fauzan Balfas hafizahullahu taala, dan para tamu undangan yang ana tidak bisa sebut satu persatu. Ana ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya, ya Bapak Eman jangan di pintu, yang di pintu maju ke depan Pak jemaah. Tuh banyak orang lewat di sana. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kita bisa majlis ini, kita bisa duduk, kita bisa makan, kita bisa melakukan banyak hal. Itu karena Allah memberikan karunia kepada kita. Kita bisa sholli tadi. Di saat banyak orang nggak bisa sholli. Ada orang-orang Allah kasih sehat, Allah kasih harta, Allah berikan kesempatan kepada dia, tapi nggak bisa sholli. Kadang-kadang kita bingung, kenapa dia nggak sholli ya? Apa yang menyebabkan dia tidak sholli? Ternyata Allah tidak memberikan nikmat hidayah buat dia. Maka semoga Allah menyempurnakan nikmatnya buat kita sehingga kita bisa mati husnul khatimah ya. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Entah ini pengajian yang keberapa di rumahnya Bapak Fauzan. Ini pengajian yang keberapa? Yang punya rumah ditanya kok bisa, yang tidak punya ini jawab. Oh, takut harat. Ini kajian yang keberapa? Oh, enggak jujur gitu loh. Dia apa ini? Alhamdulillah. Jadi usahakan rumah kita itu paling tidak pernah lah ada kajiannya. Pernah kita membacakan nama-nama Allah di dalam sana. Kadang-kala seringkali kita majelis, kita ngobrol, kita ketawa sana, ketawa sini. Pulang nggak dapat apa-apa. Tapi ketika ada kajian, kita tetap majelis, kita tetap yukul bersama, cerita. Tapi paling nggak ada yang dibawa pulang ke rumahnya. Karena apa? Tugas terbesar seorang suami itu menyelamatkan istri dan anak-anaknya dari api neraka. Sedangkan kebanyakan kita ini syughul terus yang dipikirkan, yang dibutuhkan sama harim sama anak-anak kita ya fulus gitu loh. Dengan fulus orang akan bahagia? Wallahi enggak. Yang bikin bahagia itu adalah iman. Kalau seneng, iya. Orang itu seneng, bedanya bahagia sama seneng itu apa? Seneng itu biasanya sebentar. Orang baru beli HP yang dia inginkan. Dia kepingin punya HP itu. Dia beli, dia seneng. Kira-kira berapa lama senengnya dia? Tapi kok begitu sudah biasa. Nah, kita tanya kepada Pak Fauzan nih, seneng punya rumah ini berapa lama? Awal-awal Allah, habis gitu biasa. Selesai sudah. Itu kesenangan dunia. Kesenangannya itu tidak menjadi baru terus. Ya udah, yang ada lama. Kalau kita beli mobil, baru itu ketika keluar dari showroom. Habis gitu, second. Hari kedua, tambah second. Tambah 1 tahun, tambah second. Kehidupan di dunia ini, omal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, kehidupan dunia itu kesenangannya cuma nipu. Kita ini kadang-kadang tertipu tapi tidak sadar. Kalau bicara doa, insya Allah doanya semua Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita lihat doa kita ini, 2 untuk akhirat, 1 untuk dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Rabb kami, berikan kepada kami kesenangan atau kebaikan di dunia. Terus yang kedua, wa fil akhirati hasanah. Di akhirat juga kepingin senang. Makanya jangan sampai kita senang di dunia, susah di akhirat. Yang ketiga apa yang kita minta? Wa qina adzabannar. Selamatkan kami dari api neraka. Ternyata tidak ada orang yang masuk surga langsung.
semuanya akan melewati neraka. Allah Azza wa Jalla sudah membuat keputusan yang Allah tidak merubah keputusannya. Wa in minkum illa wariduha. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Tidak ada satupun di antara kalian kecuali akan masuk neraka. Ulama menyebutkan itu adalah melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam. Semua akan melewatinya. Agar orang ketika masuk surga, dia benar-benar merasakan, ya Allah diselamatkan aku dari api neraka sama Allah SWT. Jadi orang kalau langsung seneng, dia tidak akan kebayang bagaimana susahnya kalau dia masuk neraka. Jadi kesempurnaan kebahagiaan itu tatkala kita dapat melihat azab yang akan kita dapatkan, kemudian Allah selamatkan kita. Makanya coba kalau ada orang kecelakaan terus selamat. Dengan orang yang tiap hari selamat. Bagaimana perasaan dia? Tiap hari dia naik mobil selamat biasa. Tapi ketika dia tabrakan, mobilnya ringsek, kemudian dia bisa keluar. Alhamdulillah. Ya sekali. Makanya Allah akan lewatkan kita api neraka. Tapi yang jadi masalah, apakah kita akan keluar dari api neraka dengan selamat? Atau yang melewati sirat dengan selamat. Wallahu a'lam bishawab. Tema kita apa malam ini? Apa judulnya? Lu ya apa sih? Insya Allah yang masuk surga semuanya poligami. Hah? Akhirat produktif, dunia produktif. Akhirat produktif, dunia produktif. Apa hubungannya? Baik, kalau ana boleh minta sama jamaah-jamaah ini untuk pegang HP-nya semua, dibuka HP-nya, kemudian dicari aplikasi Al-Quran. Coba, semua punya aplikasi Al-Quran di handphonenya, jangan sampai dah ono. Coba dicek. Saya udah dibuka aplikasi Al-Qurannya. Terus dibuka surat Al-Waqiah. Ini mic-nya cuma satu. Ada dua lagi. Satu lagi. Nah, coba kasihkan ke Hamzah Bahanal. Siapa sih Hamzah, kasihkan Hamzah. Enggak pernah buka Quran berarti Hamzah ini. Pas. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, kasih Al-Waqiah. Ayo Hamzah buka. Kalau suruh baca Al-Quran ribut gitu ya. Kalau suruh bagi-bagi fulus kayaknya rebutan semuanya mal. Orang nerimanya ya. Kalau bagi fulus enggak. Baik. Kita kasihkan ke yang lulus pondok ini, banyak lulus pondok. Kasihkan Faiz. Kasihkan Faiz. Nah, kasihkan Faiz. Nah, baca sampai ayat 13. Pendek-pendek ini. Semuanya lihat sambil dibaca sama artinya ya. Satu ayat, satu arti. Nah. Oh, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi hari kiamat, laisa liwaqa'atiha kadhibah, terjadinya tidak dapat didustakan atau disangkal. Khafidatur rafi'ah, kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
idza rujjatil ardu rajja, apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya, wa bussatil jibalu bassa, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, fakanat haba'am mumbatsa, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Wa kuntum azwajan talata, dan kamu menjadi 3 golongan. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Was-sabiqun as-sabiqun, dan orang-orang yang paling dahulu beriman, mereka lah yang paling dahulu masuk surga. Ulaikal muqarrabun, mereka itulah orang yang dekat kepada Allah. Fi jannatin na'im, berada dalam surga kenikmatan. Tullatun minal awwalin, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Satu ayat lagi. Wa qalilum minal akhirin, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Barakallahu fikum. Itu yang akan terjadi dengan rumah ini. Itu yang akan terjadi dengan Jakarta. Itu yang akan terjadi dengan dunia. Di mana semuanya akan hancur sehancur-hancurnya. Jadi kalau bicara orang yang sukses yang sebenarnya, ya nanti. Makanya kalau kita lihat, bagaimana Allah menyebutkan di ayat 3 ini, khafidatur rafi'ah. Ada yang direndahkan. Dan ada yang ditinggikan. Boleh jadi, yang jadi pembantu di rumah ini, masuk surga lebih dulu daripada majikan. Mungkin. Mungkin. Kita tuh kadang-kadang lihat, ya kalau melihat ada orang, ya Allah. Mungkin orang itu yang kita anggap hidupnya sengsara di dunia ini. Insya Allah. Boleh jadi dia akan berada di miskin. Kalau bicara orang kaya, disebutkan di ayat-ayat tadi yang kita baca, ada 3 golongan. Ada ashabul maimanah, kemudian ada ashabul masy'amah, yang ketiga apa? Was-sabiqun as-sabiqun, ulaikal muqarrabun. Yang ketiga ini orang yang berlomba-lomba menuju surga. Orang kaya itu masuk surganya berapa lama setelah orang miskin masuk surga? Nah, nisful yawm, setengah hari. Dan setengah hari itu 500 tahun. 500 tahun. Orang-orang fakir sudah masuk surga. Sudah tidur-tiduran di surga. Sudah menikmati kenikmatan surga. Yang fulus masih dihisab. Baik, jadi mau jadi orang fakir, orang fulus? Hah? Tapi tetap telat masuk surga. Enggak apa-apa. Iya, kalau bisa jadi orang fulus yang masuk surga nggak dihisab. Artinya kalau kita tetap mau jadi orang kaya, gimana masuk surga tanpa hisab? Karena tetap orang kaya ini akan dihisab, kecuali ada kondisi-kondisi khusus yang menyebabkan mereka bisa masuk surga sebelum orang miskin. Ketika mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan Allah sebutkan as-sabiqun as-sabiqun itu thullatum minal awwalin. Itu banyak dari golongan terdahulu, jemaah. Wa qalil, sedikit dari orang-orang yang selanjutnya. Kira-kira orang-orang kayak kita ini bisa masuk surga apa enggak? Nah, kira-kira bisa. Oke, kita buka surat Al-Baqarah ayat 214. Yuk. Nah, ganti yang baca. Ustadz Muhammad, tadi yang ngabdi di Bondoso siapa? Muhammad Amudi. Oh, Masya Allah. 14.
214. Al-Baqarah 214. Mic-nya. Oh. Belum. أم حسبتم تدخلوا الجنة ولما مثل الذين خلوا من قبلهم Min qablikum. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه Hatta yaqula ar-rasulu. متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Artinya jemaah. Apa sih? Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka tertimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Iya jemaah. Mungkin kita masuk surga. Kalau ayat ini disampaikan kepada para sahabat yang sudah 13 tahun mereka di Mekah, yang kemudian hijrah, nggak punya rumah di kota Madinah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu kadangkala ya 2 bulan di rumahnya kompornya nggak hidup. Sahabat-sahabat kadangkala nggak makan sampai 3 hari. Lalu Allah turunkan ayat ini. Kalian mengira kalian bisa masuk surga? Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Ana mau tanya di sini, siapa yang kebayang dia akan kaya seperti Elon Musk di sini? Ada yang menghayal anak akan jadi seperti Elon Musk? 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari semua hartanya Elon Musk. 2 rakaat sebelum subuh. Rasul SAW menyebutkan la maudhi'u sauti ahadikum fil jannah. Tempat 1 meter ya kira-kira. Tempat meletakkan pecut dulu orang itu. Di surga lebih baik dari semua hartanya Elon Musk. Elon Musk aja jadi seperti itu. Taat, dia syukur sama. Kita lah yang ingin mungkin jadi 1/1000-nya Elon Musk. Kita taat untuk cari dunia. Allah pagi berangkat subuh sampai malam kadang kalah. Terus kita berpikir kita mau masuk surga. Yang surga, orang terakhir masuk surga. Itu dapat 10 kali lipatnya dunia. Terus kalau bicara produktif untuk akhirat, seperti apa syughulnya kita buat akhirat ini? Apa yang akan kita lakukan buat akhirat? Kita sering mengatakan seimbang antara dunia dan akhirat. Harap kita negeri. Allah Azza Jalla mengatakan bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih abadi, jemaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan berkaitan dengan orang yang dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Innallaha yubghid. Allah itu benci. Kulla ja'dhariyin jawadin sakhabin bil aswaq. Allah benci sama orang yang terlalu rakus sama dunia. Banyak masalah. Teriak-teriak di pasar. Bisnis yang dia pikirkan bagaimana dia mendapatkan keuntungan yang paling banyak. Himar, kata Nabi SAW. Himar bin nahar jifah billahi. Ini orang keledai di siang hari. Yang ada dalam benak dia syughul, kerja. Di malam hari bangkai dia. Tidak pernah dia memikirkan, ya apa aku malam ini
minta sama Allah, ya. Di saat Allah membagikan rahmatnya, kita ikut. Di siang hari untuk dunia, syughul gitu jamaah, kerja keras. Padahal salah satu tanda penghuni surga itu, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu sedikit regutnya untuk mendapatkan tadi yang lebih dari semua yang dimiliki Elon Musk. Cukup regutnya sedikit, soli malam mereka. Soli. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ketika orang semua regut, nunggu subuh, kita duduk istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Supaya kita keluar dari ucapan Nabi SAW, bangkai di malam hari, keledai di siang hari. Mungkin sebagian kita kalau bercermin, kayaknya aneh itu. Pernah ana soli malam. Pernah ana berpikir untuk minta sama Allah Azza wa Jalla, dunia dan isinya ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Makanya kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah." Kalau dunia ini nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, masa minha kafiran syarbatama. Orang kafir nggak akan Allah kasih seteguk air. Ya Allah bagikan. Dan kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu." Allah membagi dunia ini kepada manusia yang Allah cintai dan kepada manusia yang Allah tidak cintai. Allah berikan kepada Fir'aun. Allah berikan kepada Nabi Sulaiman dunia ini. Wala yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak kasih iman kecuali kepada orang yang Allah cintai. Jadi kalau kau ingin tahu kita ini dicintai Allah atau tidak, itu kan dikasih iman nggak sama Allah SWT. Kita kalau kehilangan 2 rakaat sebelum subuh, ini bukan sholat subuhnya, sunnah. Kita tuh merasa sedih enggak? Ya Allah, yang lebih baik dari dunia dan isinya hilang pagi ini. Kita perlu merasakan. Kita ini benar-benar dicintai Allah atau tidak? Kalau dunia, kita lihat. Di Indonesia ini, 10 orang terkaya di Indonesia, yang muslim berapa? Emang. 1. Khairul Tanjung. Dia nomor 10. Sisanya non-muslim. Maka Allah bagikan dunia ini. Terus kembali kepada yang dibenci sama Allah tadi. Nabi SAW mengatakan tentang orang ini. Alim bidunya, jahil bil akhir. Orang ini pintar kalau suruh cari fulus. Tapi bodoh tentang akhirat. Tahu dia jalan ke surga itu mana sih? Kalau kita bicara bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, mau tidak mau kita harus belajar. Kita harus ngaji. Dan alhamdulillah Allah sudah turunkan Al-Quran. Usahakan paling tidak tiap hari kita baca Quran. Kalau bisa one day one juz, maksudnya iso. Padahal satu ayat itu 10 kebaikan. Satu huruf itu 10 kebaikan. Satu ayat itu lebih baik daripada seekor onta yang besar. Tapi kenapa sebagian kita tidak bisa? Kalau bicara waktu, dia seharusnya punya waktu lebih banyak. Kalau bicara sehat, dia sehat. Bicara nikmat, banyak Allah kasih nikmat sama kita. Tapi kenapa Allah nggak kasih nikmat kita baca Quran? Kalau tadi sholat malam, sebagian kita mungkin sulit mau sholat malam. Ada apa? Kenapa fulan bisa sholat malam? Kenapa Anda tidak bisa? Kalau bicara sehat, kayaknya Anda lebih sehat dari fulan. Anda lebih muda. Kalau bicara nikmat, lebih banyak nikmat yang Allah berikan ke Anda daripada ke fulan. Tapi kenapa fulan bisa sholat malam, Anda nggak bisa? Pernah datang seorang kepada Hasan Al-Basri. Dia tanya, ya Imam, kata dia, ya Aba Sa'id, aku ini sudah siapkan air untuk berwudu. Karena zaman dulu, nggak seperti sekarang, buka keran keluar air. Mereka harus siapkan airnya untuk sholat malam. Aku sudah siapkan, dan mungkin dia juga sudah istirahat di siang hari agar malamnya bisa bangun. Tapi kenapa aku nggak bisa bangun? Kenapa orang-orang bisa bangun? Kenapa aku nggak bisa bangun?
Apa kata Hasan Basri? Qayyadatka dzunubuka. Engkau dirantai sama dosa-dosa. Jadi terkadang kita ini punya kesempatan untuk mendapatkan surga, tapi nggak diambil. Ayat yang tadi kita baca, itu sahabat capek, berdarah-darah, masih turun ayat ini. Kira-kira kalian bisa masuk surga? Apa perjuangan kalian? Makanya Abdurrahman bin Auf, dia jamaah. Ini termasuk sahabat yang kaya raya, yang kemudian dia hidup setelah Nabi SAW ketika dunia dibentangkan. Dia takut, dia mengatakan, aku takut ini termasuk kesenangan yang disegerakan sama Allah SWT. Nanti takut nggak dapat apa-apa. Gitu. Rasul SAW pernah habis sholat subuh, itu sahabat menghadang Nabi SAW, mau pulang Nabi SAW. Lalu Nabi bertanya, kalian dengar ada fulus yang datang, ada harta yang datang dari Bahrain? Naam ya Rasulullah. Mereka susah. Lalu Nabi menyampaikan kepada mereka, wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, aku tidak takut kefakiran menimpa kalian. Nggak takut. Wa innama akhsha an tubsata alaikumud dunya. Yang aku takutkan ketika dunia dibentangkan buat kalian. Apa yang akan terjadi? Fatanafasuha. Kalian akan bersaing untuk mengumpulkan. Kama tanafasuha, sebagaimana orang-orang terdahulu seperti Qarun, ya, bagaimana Fir'aun, mereka berlomba-lomba mengumpulkan dunia itu. Kemudian dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana pernah menghancurkan orang-orang terdahulu. Maka jangan sampai kita produktif untuk dunia, untuk akhirat ternyata kita berpikir amalan itu yang penting sedekah, yang penting berbagi. Sahabat-sahabat yang fakir itu pernah mengeluh kepada Nabi SAW. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, zahaba ahlud duthur bil ujur. Ya Rasulullah, itu orang-orang fulus diborong semua pahala sama mereka. Tuh, kok bisa, kata Nabi SAW? Yusalluna kama nusalli. Mereka sholli seperti kita sholli. Yasumuna kama nasum. Mereka puasa seperti kita puasa. Artinya dalam hal ini sama. Yang nggak sama, wa yatasaddaquna bi fuduli amwali. Mereka bisa sedekah, kami nggak bisa sedekah. Terus Nabi SAW mengatakan, kalian mau nggak aku kasih tahu amalan yang kalian bisa bersaing sama mereka? Disuruh baca subhanallah setelah sholat, ya alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Senang nih sahabat yang fakir. Tahu-tahu yang fulus-fulus dengar. Maka mereka akhirnya ngamalkan juga. Datang lagi para sahabat, ya Rasulullah, ternyata mereka juga ngamalkan. Artinya berarti mereka tetap di atas kita gitu. Mereka punya fulus, mereka tetap sedekah, mereka beristighfar, mereka bertasbih, bertahlil, terus mereka berzikir seperti itu. Kata Nabi SAW, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu karunia dari Allah. Allah kasih kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi seharusnya orang fulus ini memang lebih produktif. Tapi bukan hanya dengan sedekah. Semua yang diamalkan orang fakir, dia amalkan juga. Baru dia akan lebih. Tapi kalau enggak, ya boleh jadi ditinggal sama mereka. Subhanallah wa bihamdih. Orang yang baca subhanallah wa bihamdih, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Allah tanamkan buat dia satu pohon kurma di surga. Kalau kita sedekah juga, Ustaz. Tapi kita baca nggak subhanallah bihamdi? Hari ini hari Jumat. Berapa kali kita bersolawat kepada Nabi SAW? Nabi SAW mengatakan, Yaumul Jum'ah itu khairul ayyam atau sayyidul ayyam. Pada hari Jumat diciptakan Nabi Adam. Nabi Adam dicabut nyawanya hari Jumat. Dunia ini akan hancur pada hari Jumat. Manusia dibangkitkan kembali pada hari Jumat. Fa'akthiru fihi minas salati alaihi. Kalian hari Jumat itu perbanyak salawat kepada. Kenapa? Fa inna salatakum alayya ma'rudah. Salawat kalian itu dihantarkan kepada aku. Bayangin. Jangan sampai orang-orang itu punya 1000 salawat diantarkan kepada Nabi SAW. Kita wala sekali. Kabarakallahu fiik. Ana nggak mau lama-lama. Yang jelas yang sedikit ini mudah-mudahan bisa membuat kita jadi lebih baik lagi. Jadikan
sebagai refleksi dari kehidupan yang sudah kita lewat. Coba dilihat hari kemarin, hari ini, bulan ini, ana hatam Quran apa enggak ya? Kita akan masuk ke awal bulan Dzulhijjah. Oh, bulan Dzulhijjah adalah hari-hari terindah. Oh, kurban. Nah, bicara kurban nih. Oh, alhamdulillah tiap tahun kurban. Rasul SAW itu fakir. Tapi ada kondisi beliau kaya. Ketika beliau kaya, beliau berkorban 100 ekor onta. Bayangin. Jadi ketika ada kesempatan, beliau berusaha untuk meraih surga yang paling tinggi. Dan Nabi SAW soli sampai bengkak kaki. Padahal dosanya sudah diampuni yang lalu dan akan datang. Sekali duduk Nabi SAW, istighfar rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Beliau membaca itu 100 kali. Maka kembalikan tadi kepada kurban, ya sedekah. Hitungannya persentase. Persentase, bukan jumlah nominal. Maka tolong renungkan yang sudah kita sedekahkan ini berapa persen dari harta kita. Bukan berapa banyak jumlah. Beliau pernah mengatakan kepada para sahabat sallallahu alaihi wasallam, sabaqa dirhamun mi'ata dinar. Orang sedekah 1 dirham mengalahkan yang sedekahnya 100 dinar. 1 dirham itu 1/10 dinar. Ya, kalau 1 dinar sekarang 12 juta, ini 1,2 juta. Itu mengalahkan 100 dinar. 100 dinar berarti berapa? 100 dinar. 1,2 M. 1,2 M. Gimana orang sedekah 1.200.000 bisa ngalahkan yang 1,2 M? Para sahabat heran loh, gimana? Ini lebih banyak loh. Kata Nabi SAW, ini orang hanya punya 2 dirham. Dia sedekah 1 dirham, 50% hartanya dia sedekah. Sedangkan yang sedekah 1,2 M, yang 100 dinar, dia punya 1 gudang isinya dinar. Dia cuma ngambil segini. Dia kasih. Jadi kalau dia punya uang 1 triliun, kemudian dia sedekah 1 miliar, itu berapa persen dia? Wallah yang 1,2 juta itu jauh lebih besar. Maka tolong jangan sampai sedekah kita ini cuma jumlah nominalnya. Oh, alhamdulillah 100 juta. Loh, dari berapa? Jadi usahakan persentase. Dengan cara itu insya Allah kita nggak menyesal ketika meninggal dunia. Alhamdulillah banyak yang kita bawa nanti ke kuburan kita ketika kita dibangkitkan padang mahsyar. Jazakumullah khairan. Ana makasih banyak kepada antum semua, khususnya sahibul bait yang sudah menjamu kita. Yang benar dari Allah Jalla Jalaluhu, yang salah dari diri anak pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Kalau ada pertanyaan, tafadhol jamaah. Barakallahu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhol. Ustaz mau tanya tadi membahas tentang kurban. Saya pernah dengar kan kalau afdolnya itu kurban ya itu baik. Ya, nggak tahu. Nah. Lebih baik dengan nominal yang sama ini kita belikan domba atau kita belikan sapi, Ustaz. Sapi patungan. Maksudnya sama nih kita belikan domba kan karena waktu itu saya pernah dengar tuh ambil domba tadi. Nah. Atau yaudah apa sapi aja. Masya Allah. Barakallahu fiik. Iya, pertanyaan mana yang lebih afdol ini pertanyaan orang-orang yang ingin lebih tinggi derajatnya. Ada khilaf di antara para ulama. Tapi kalau susunannya yang paling utama itu, yang paling rajih insya Allah, 1 ekor onta buat 1 orang. Kemudian 1 ekor sapi buat 1 orang. Kemudian baru 1 ekor domba atau kambing buat 1 orang. Jadi kalau dibandingkan 1 kambing dengan 1/7 sapi,
Lebih utama 1 ekor kambing. Tapi kadangkala ada kondisi lain yang menyebabkan kita lebih memotong sapi. Contohnya, daerah itu nggak makan kambing. Anak kalau potong kambing, nggak ada yang makan. Sehingga manfaat ini melihat dari sisi lainnya. Dari sisi manfaatnya, akhirnya nggak dimakan, Ustaz. Anak bagikan ke orang, bukan mereka bahagia. Mereka yang dikonsumsi selama ini adalah daging sapi, umumnya seperti itu. Tapi kalau secara umum, hukum asalnya, yang paling utama 1 ekor onta sendirian, kemudian 1 ekor sapi sendirian, lalu 1 ekor domba. Setelah itu, 1/7 onta, baru 1/7 sapi. Tapi, sapi itu nggak harus 1/7. Jangan. Boleh jadi 2 orang bagi 2. Boleh jadi. Dan usahakan setiap tahun kalau harta kita berkembang, kurban kita nambah juga. Tahun lalu ana 1 ekor sapi. Masa tahun ini 1 ekor sapi? Full sana nambah. Maka tambah. Kalau bicara cukup, 1 ekor kambing itu cukup. Tapi kalau bicara bagaimana mencari keridhaan Allah dengan nikmat yang Allah berikan, ya fadl, sebanyak-banyaknya kita berkurban. Barakallahu fikum. Di belakang ada Ami kita yang mau tanya. Nah, fadl. Kita mau tanya mengenai ibadah manusia. Ibadah manusia sebetulnya untuk beribadah. Beribadah hidup. Lihat, kenapa nggak semua orang beribadah? Kenapa nggak semua orang ini dibuat beriman? Kedua, ada hal tertentu. Ada yang iman, ada salah satu ada satu kebebasan di situ itu akan pelan seperti yang saja itu mungkin dulu atau hidayah. Kemudian dari pihak manusia sendiri, kalau dia berdoa pada minta kepada Allah, saya manusia itu dapatnya seperti apa? Artinya dia minta untuk dirinya atau untuk manusia? Untuk semua manusia. Siapa? Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Jazakallah khair. Iya, walau sya'allahu lahadan nasa jami'an. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa kasih hidayah kepada semuanya. Tapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah tahu memang dia pantas mendapatkan hidayah. Maka kenapa Abu Thalib nggak dapat hidayah, pamannya Nabi SAW? Kenapa bapaknya Nabi Ibrahim nggak dapat hidayah? Kenapa anaknya Nabi Nuh nggak dapat hidayah? Kenapa istrinya Nabi Nuh, istri Nabi Lut nggak dapat hidayah? Kenapa Fir'aun nggak dapat hidayah? Istrinya dapat hidayah. Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Jadi, pertanyaan ini berkaitan dengan perbuatan Allah. Kenapa Allah kok nggak kasih hidayah semuanya gitu? Karena Allah tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Kita nggak tahu. Dan Allah memberikan kebebasan kepada manusia. Allah mengatakan, faman sya'a falyu'min, wa man sya'a falyakfur. Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Allah nggak butuh dengan kita semuanya. Tapi Allah memberikan kepada manusia kemauan. Dia bisa memilih. Jadi gerakan manusia itu ada 2. Ada kondisi dia tidak bisa memilih, ada kondisi dia memilih. Contohnya, ketika anak pegang gelas ini, anak memilih untuk mengambil gelas ini. Tapi ada orang yang Allah bikin stroke, nggak bisa dia ngambil gelas. Jadi secara umum, Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih. Dia mau beriman atau dia mau kafir. Dan Allah sudah memastikan dengan surga dan nerakanya bahwa fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ada sebagian akan di neraka dan di surga, dan sebagian akan ada yang di surga. Tapi yang jelas Allah telah mengutus para nabinya
Allah menurunkan kitab-kitabnya, lalu dibacakan itu kitab-kitab, para nabi berdakwah, sebagian menerima, sebagian tidak menerima. Kalau bicara doa, ini juga hak. Apa istilahnya, prerogatif ya. Hak milik Allah SWT. Ada orang berdoa supaya semua dapat hidayah. Nabi Nuh doa supaya anaknya dapat hidayah. Tapi Allah tahu pantas nggak anaknya dapat hidayah. Jadi dalam kondisi hamba sama Tuhan, jadi hamba harus tahu posisi dia seperti apa. Dan Tuhan tetap Tuhan, dia hamba adalah hamba. Apa yang harus dia lakukan? Melaksanakan perintah, menjauhi larangan, bersabar ketika mendapatkan musibah. Di sana si inti kehidupan sebenarnya. Jadi tugas kita melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan bersabar tatkala terkena musibah. Ada orang yang memikirkan takdir. Takdir itu bukan untuk dipikirkan. Takdir itu untuk diimani. Dan kita tidak akan pernah tahu takdir kita kecuali tatkala sudah terjadi. Kita nggak kira-kira anak masuk surga apa masuk neraka, nggak tahu. Tapi jelas Allah perintahkan kita untuk berdoa memohon kepada Allah SWT. Kan katanya doa semua dikabulkan sama Allah SWT. Nah, doa itu dikabulkannya satu dari 3 hal. Yang diminta dikasih. Yang kedua, dikasih ganti yang lebih baik sama Allah SWT. Yang ketiga, disimpan untuk dia kelak di akhirat sana. Makanya ada orang tua yang doa buat anaknya tetap nggak dapat hidayah. Dia doa buat abahnya, tetap nggak dapat hidayah. Barakallahu fikum. Mungkin seperti itu. Nah, fadhal ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihidupin dulu guys. Laporan dan keikhlasan. Definisi ikhlas itu gimana? Ada yang bilang kalau misalkan kita menjauhin orang, kemudian kita nggak ikhlas, ya, kita bisa kalau kita nggak ikhlas itu kita dapat dapat sesuatu di dunia. Tapi kalau misalkan kita ikhlas, kita dapatnya di akhirat. Sebenarnya makna ikhlas itu seperti apa, dan sebenarnya lebih baik ikhlas atau kalau emang udah tersakiti ya nggak ikhlas. Tapi gimana sih? Masya Allah. Ini ikhlas dalam bahasa Indonesia. Nah, bukan ikhlas dalam bahasa Arab. Karena ikhlas dalam bahasa Arab itu artinya tasfiyatul amal min kulli syai'. Memurnikan amalan kita dari semua campuran. Artinya kita hanya berharap kepada Allah SWT. Yang nanti lawannya riya, ya, kemudian sum'ah. Ya. Jadi kalau bicara ikhlas dalam bahasa Arab itu, artinya kita beramal hanya untuk Allah SWT. Adapun tadi ikhlas yang dimaksud dalam bahasa Indonesia, artinya kita memaafkan, kita nerima, kita nggak menuntut. Itu yang dimaksud tadi kan. Ketika kita dizalimi. Bicara memberikan maaf, Allah Azza wa Jalla mengatakan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki, maka pahala dia ditanggung sama Allah SWT. Tadi yang dikatakan di akhirat nanti Allah akan kasih yang indah buat kita. Apakah kita harus memaafkan semua orang yang menzalimin kita? Enggak. Jadi ada orang-orang yang kita maafkan, ternyata dia tambah jadi. Kita tidak memperbaiki dia. Makanya ada orang yang pantasnya di penjara. Ini orang harus sangat penjarakan. Soalnya kalau tidak, akan banyak korban dia. Karena dia orang yang melakukan kezaliman. Anak oke memaafkan. Kalau bacanya tadi anak ikhlas sudah dengan kezaliman dia. Tapi ternyata dampaknya banyak orang lain yang akan dia zalimi. Maka boleh jadi tidak memaafkan dia, melaporkan dia, menuntut dia, ternyata itu memperbaiki dia.
maka kita akan dapat pahala double. Pahala tadi memperbaiki dia sehingga dia jadi orang benar. Yang awalnya preman, umpamanya ini dan itu. Contoh, ada orang yang utang nggak bayar-bayar. Itu maafin. Siapa ini? Siapa ini? Nah, iya. Jadi orang yang utang nggak bayar itu, apakah kita maafkan? Gimana jangan dimaafkan? Jadi Nabi SAW mengatakan ya, pertama orang yang berhutang ini kondisinya beragam. Ada yang dia mampu, tapi dia nggak mau. Ada kondisi orang mau, tapi nggak mampu. Maka mana yang dimaafkan? Kita harus memaafkan yang kalau kita maafkan akan jadi baiknya dia. Layul wajidi zulmun, kata Nabi SAW. Menunda-nunda pembayaran utang dari orang yang wajib. Punya fulus dia. Tapi dia tunda-tunda. Zulmun. Yuhillu irbahu wa uqubatahu. Kehormatan dia jadi halal. Dan dia dihukum di penjara juga halal. Artinya kita boleh ngomong, fulan jangan diutangi. Kenapa? Oh Allah, fulan sama kita orang. Sudah 2 tahun nggak bayar. Kita boleh. Dan tidak termasuk ghibah. Itu termasuk ghibah yang diperbolehkan. Yuhillu irbah. Kehormatan yang seharusnya kita nggak boleh ngomong sama orang, jadi boleh. Kenapa? Tadi supaya tidak banyak korbannya dia. Ini orang nggak benar orang ini. Ada cerita di Gresik ya. Mana orang Gresik? Wallahu alam. Jadi ada 2 pin semir di sini kalau nggak salah jamaah. Iya. Cerita jamaah ini, kabur dia. Jadi kan sana banyak jamaah yang jualan sarung gitu, yang produksi sarung. Ada satu orang nipu satu orang. Yang kena tipu ini sekut. Nanti dia nipu orang kedua, nipu orang ketiga, sampai 10 yang produksi sarung kena tipu. Akhirnya cerita setelah itu, anak kena tipu, anak juga sama. Semua kena tipu dengan orang yang sama. Padahal seharusnya ketika satu kena tipu, bagaimana semua sahib dia nggak kena tipu. Tapi kan kadang-kadang jamaah ini sekut supaya nggak ketahuan seperti itu. Kalau bauk dia kena tipu satu orang, ini orang nggak akan laku di semua. Biasanya kayak mereka punya paguyuban apa, hati-hati sama pula. Nah, dalam Islam pun boleh seperti itu. Ini orang halal kehormatan supaya dia tidak melakukan kezaliman kepada orang banyak dan dalam rangka menyelamatkan dia supaya nggak banyak dosanya. Cukup dia punya dosa sama satu orang. Kalau nggak banyak orang yang dia tipu dan dosanya kembali kepada dia. Jadi kalau bicara orang yang tadi berhutang, apakah kita maafkan atau tidak? Allah Azza wa Jalla mengatakan, fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang itu susah, nggak bisa bayar, coba dikasih tempo waktu. Mudah-mudahan dia bisa melunasi. Terus kata Allah, wa antasaddaqu khairul lak. Dan kalau orang ini tidak mampu, bukan tidak mau. Jadi, nah, kalau selim nggak perlu maaf, dia sudah selesai. Mau dimaafkan nggak? Oh, tergantung jumlahnya. Disedekahkan gitu kan, Bos. Ya, dan urusan utang ini tetap akan ada penagihan pada hari kiamat. Jadi. Maka ada orang-orang tadi, Ana nggak mau maafkan, Ustaz. Ana mau tagih pada hari kiamat. Maka tadi, antum kalau memaafkan lebih baik sebenarnya. Kalau orang itu nggak mampu. Daripada antum nanti nagih di hari kiamat, antum maafkan, pahalanya lebih besar gitu loh. Tapi kalau orang itu orang zalim, antum maafkan, tadi semakin banyak kezaliman dia kepada orang lain. Maka maaf itu kata Allah, faman afa wa aslaha. Barang siapa memaafkan dan memperbaiki
Jadi bukan sekedar memaafkan, tapi merusak orang itu malah kita. Enggak. Maka tetap. Jadi tidak semua maaf itu benar. Boleh jadi kita memaafkan malah merusak orang itu. Hadza wallahu a'lam. Dan jangan pernah husnudzon sama orang yang kita utang sama dia. Oh insya Allah fulan ikhlas gitu. Fulan nggak akan nuntut. Padahal dia tahu dia akan nuntut di akhirat. Barakallahu fikum. Nah, insya Allah. Kami sama utara ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau kita sebagai manusia kan sesuatu yang berat, dan sesuatu kita bisa mendapatkan kebahagiaan dari seseorang. Ini manusia sesama kita bisa bermuamalah, bersikap dengan lawan kita atau teman kita, saudara. Bicara tentang maaf di Indonesia, kalau kita bersikap, kan di Islam pun kalau kita memaafkan, tapi kalau kita mengambil sikap dianggap kita tidak memaafkan. Kalau kita berbicara bukan memutus silaturahmi, misalnya di Mahdi, misalnya aku saudara, misalnya. Iya, nah. Kalau kita, Iya. dia langsung. Iya. Nah. Terulang lagi. Iya. Nah. Daripada kita mendoakan yang jelek buat si fulan, lebih baik menghindar. Nah. Apa menurut Agung atau mana butuh masukan itu Nah. buat diri akan pribadi atau teman-teman kita juga kalau kita bermuamalah serius. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Iya, pertanyaan yang menarik sekali ya berkaitan dengan muamalah kita, karena ada orang-orang yang kita jadi nggak ingin lagi ketemu sama orang itu gitu. Kita memaafkan, tapi kita kalau untuk kerjasama lagi, kita kalau untuk majelis lagi sama fulan kayaknya sudah enggak. Apakah itu tidak termasuk memutuskan hubungannya? Karena dalam Islam, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Nggak boleh seorang itu menghajar, artinya memboikot saudaranya lebih dari 3 malam. Artinya boleh kita nggak bertegur sapa 3 malam. Ketemu sama fulan dia mau salaman, enggak. Assalamualaikum, enggak. Itu boleh selama 3 malam. Ini karena Allah tahu dengan kondisi hati manusia. Tapi lewat 3 malam nggak boleh sudah. Jadi 3 malam itu puncak-puncaknya emosi, setelah itu biasanya akan reda dan turun. Apakah kemudian ketika kita sudah selesai lalu kita memaafkan, hubungan itu harus seperti dulu atau kita boleh ambil sikap? Di sini ada 2 pendapat para ulama. Yang satu mengatakan harus kembali normal seperti dulu. Dulu kita biasa majelis sama dia, ngobrol sama dia, jalan, harus seperti itu. Pendapat yang kedua tidak. Yang penting dia tetap mengucapkan salam. Dan ana lebih condong kepada pendapat yang kedua. Artinya kita tetap ketemu ahlan sahlan, tapi kalau untuk muamalah enggak. Majelis enggak. Urut ketemu zuatan, ahlan kefal fulan. Kita tidak memutus. Karena memutus itu tidak mengucapkan salam. Maka Nabi alaihissalatu menyebutkan 2 orang yang tidak bertegur sapa ini, fa'aulahuma alladzi bada'a bisalam. Yang paling utama yang memulai mengucapkan salam. Jadi ternyata ucapan salam itu sudah menghilangkan pemboikotan, hajar tadi. Jadi nggak ada masalah, insya Allah. Nggak harus kembali seperti dahulu. Barakallahu fikum. Nah. Gini.
Iya, dan bicara utang ini ya, kita itu memang harus berlindung dari utang. Artinya berdoa minta sama Allah SWT. Karena sistem ekonomi liberal ini kan mereka menganjurkan orang itu berhutang. Engkau nggak akan jadi besar, engkau nggak akan berkembang, engkau terus seperti itu. Akhirnya kita termotivasi untuk hutang. Maka yang dianjurkan dalam Islam itu ahsan investasi. Paham, Ustaz? Enggak ya, orang itu kita nggak perlu pinjam, ente masuk ke usaha ini gitu loh. Syirkah gitu loh. Karena kalau syirkah itu untung bagi dua, rugi bagi dua. Tapi kalau utang full kita harus membalikan seperti itu. Yang mana ini? Allah, amin. Allah. Iya, jadi ana sarankan baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Itu doanya Nabi Muhammad SAW. Minal ma'thami wal maghram. Sampai Aisyah tanya, ya Rasulullah, engkau takut banget sama utang gitu. Kok takut? Apa masalahnya? Nabi SAW mengatakan, orang itu kalau hutang, dia akan ngomong, cerita, anak butuh fulus, ini, itu, dan dia bohong. Karena kalau nggak dikasih bumbu-bumbu sama dia, nggak diutangin dia. Terus dia akan janji, insya Allah, bulan depan cair fulusnya. Padahal nggak ada yang mau cair, ya Allah wa'alam lah mana yang cair. Seperti itu. Jadi tadi, orang kalau sudah utang, biasanya tadi akan berbicara, merayu supaya orang itu mengutangin, kemudian dia akan janji, dan janjinya palsu. Akhirnya orang karena utang dapat dua dosa. Yang satu harat, yang kedua ingkar janji. Seperti itu. Iya, sekarang sulit orang menghutangi karena banyak manusia-manusia yang nggak bayar utang itu. Oh, Masya Allah. Yang ditagih ini lebih galak. Oh iya, ini pertanyaan. Pertanyaan di akhirat. Iya, jadi kelak di akhirat itu akan ada persidangannya. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kata Allah, kami akan tegakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Tidak ada satu orang pun yang dizalimi. Walaupun kebaikan atau keburukan itu sebesar biji sawi. Biji sawi itu kalau ditaruh di timbangan emas nggak kelihatan. Kata Allah, ataina biha. Kami akan datangkan. Wa kafa bina hasibin. Cukup kami sebagai penghisap yang sebenar-benarnya. Berkaitan dengan utang, nanti ada orang yang bangkrut. Jadi kata Nabi SAW yang pernah mendolimin saudara, minta maaf sekarang. Sebelum datang hari, nggak ada dinar, nggak ada dirham. Orang nggak bawa fulus. Yang dia bawa cuma amalan dia. Makanya ada orang yang haji, umroh, puasa, sedekah, Masya Allah mabsutin. Ternyata dia mendolimin banyak orang. Yang salah satunya, urusan harta. Maka akan ditagih dia. Orang itu akan nagih. Maka Allah akan panggil orang itu. Berapa utangmu? Anggap 1 juta nggak dibayar. Ya sudah diambilkan dari kebaikannya orang itu. Dikasihkan ke yang nagih. Oh datang lagi, anak pernah dibohongin sama dia. Anak pernah ditipu sama dia. Anak pernah dimaki sama dia. Jadi semua akan mendapatkan keadilan. Maka hati-hati dengan ucapan kita. Boleh jadi istri kita yang nuntut kita. Atau boleh jadi suami-suami yang nuntut istrinya. Dia sering dimarahin sama istrinya. Nanti ya tuntut di akhirat. Seperti itu. Boleh jadi. Yang jelas Allah akan tegakkan keadilan. Barakallahu fikum. Keras-keras. Nam. Fadal.
Nah, fadhal. Kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hidup ini kan sudah ditakdirkan. Nah, bagaimana kita memahami peran doa itu, Ustaz? Peran doa, ikhtiar dan pilihan dalam hidup kita. Nah, terutama yang akan datang, Ustaz, yaitu mengejar Anies. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan takdir Allah, kita perlu memahami bahwasanya ada 4 tahapan. Yang pertama, ilmunya Allah. Allah itu mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, dan bagaimana apabila itu terjadi. Allah sudah tahu semua. Makanya pernah ada sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW ketika lagi ngubur jenazah. Mereka bertanya, "Aya'lamu Rabbuna ahlal jannati min ahlinna?" Apakah Allah sudah tahu siapa di antara kita ini yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka? Allah udah tahu belum? Kata Nabi SAW, nah. Lalu pertanyaan kedua dari sahabat merespon pernyataan Nabi SAW, fafimal amal. Buat apa kita ikhtiar? Buat apa kita usaha? Kalau sudah Allah tahu. Apa jawab Nabi SAW? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Tugas kalian beramal. Semua akan dimudahkan sesuai dia itu masuk surga atau masuk neraka. Dan itu yang tahu cuma Allah SWT. Kemudian Allah catat. Ilmu tadi dicatat di Lauhul Mahfuz. Jadi Allah bukan memaksakan kehendaknya. Tapi karena Allah tahu fulan ini nanti akan membunuh. Allah tahu gitu kejadian itu. Maka kemudian dicatat dalam Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, nanti Allah berkehendak, menghendaki itu terjadi. Karena tidak ada satupun daun yang jatuh kecuali dengan kehendak Allah SWT. Bahkan Allah tahu ya, daun itu ketika jatuh ya bolak-balik. Berapa kali bolak-baliknya Allah sudah tahu. Dan itu dicatat sama Allah SWT. Allah menghendaki, lalu Allah ciptakan apa yang Allah kehendaki tersebut. Jadi tugas kita memang beramal. Dan orang akan dimudahkan sesuai dengan catatannya. Kemudian bicara doa. Apa peran doa di sini? Doa pun sudah ada dalam catatan. Allah tahu antum akan doa. Jadi semuanya Allah sudah mengetahuinya. Tugas kita, ya beramal. Disuruh doa, ya doa. Disuruh sholat, ya sholat. Maka ada orang disuruh sholat nggak mau sholat. Apakah Allah yang melarang dia sholat? Enggak, dia nggak mau sholat. Makanya kelak pada hari kiamat, ketika orang-orang ini disidang, kemudian masuk neraka, mereka tahu itu kesalahan mereka. Yang berzina, ya mereka yang berzina. Yang mencuri, mereka yang mencuri. Gitu. Kemudian mereka diadab dalam kondisi mereka tahu. Maka mereka minta dikembalikan ke dunia. Lalu Allah mengatakan karena ilmunya Allah ya. Taunya Allah tentang orang ini. Walau ruddu la'adu lima nuhu'an. Kalau mereka dikembalikan ke dunia, tetap amalannya dosa. Allah udah tahu dengan orang ini. Maka kita perlu takut, jauh. Jangan-jangan kita termasuk penghuni neraka. Nggak tahu kita. Maka kita harus terus berusaha, berdoa, memohon kepada Allah SWT supaya husnul khatimah. Karena standar orang baik bukan sekarang. Sekarang alhamdulillah kita semua khair, insyaallah baik-baik semua. Tapi standar orang baik itu ketika mati. Maka dulu ada seorang sahabat yang namanya Usairim. Ketika Sa'ad bin Mu'ad mendakwain qabilahnya, Bani Abdil Asyad, semuanya masuk Islam kecuali satu orang nggak mau masuk Islam. Pada saat perang Uhud selesai, banyak sahabat yang terbunuh, ada 70 kira-kira. Usairim ini ada di situ, padahal dia nggak masuk Islam. Ditanya, Usairim, kok ikut perang, kata dia. Himyatan liqaumika, engkau ikut perang karena fanatik terhadap qabilahmu untuk bela
Qabilamu, kata dia. La, bal aslamtu ma'a Rasulullah SAW. Enggak, aku masuk Islam. Akhirnya dikasih tahu Nabi SAW, ya Rasulullah, Usairib ikut perang dan meninggal dunia dan dia mengatakan dia masuk Islam. Apa kata Nabi SAW? Amila qalilan wa ujira kathiran. Dia beramal dikit dan dikasih pahala besar. Dan dia belum sujud satu kali. Belum meninggal. Maka kita perlu khawatir bagaimana akhir hidup kita. Tapi yang jelas, orang itu akan dimudahkan sesuai dengan catatan dia. Maka kalau kita lihat, kok anak ini miring-miring ke dosa. Anak takut anak dimudahkan untuk ke neraka. Dan Imam Syafi'i mengatakan, anak lupa bahasa Arabnya, tapi maknanya, minal ismati alla tajid. Termasuk penjagaan dari Allah, engkau mau berbuat dosa, tapi nggak bisa. Itu penjagaan dari Allah. Contoh kita mau majelis di mana, mau ini, tahu-tahu motor kita kempes. Itu penjagaan dari Allah. Kita ini mau berbuat dosa, tapi tahu-tahu nggak bisa. Padahal niat ada. Maka itu kita mau keluar, mau berbuat maksiat, tahu-tahu hujan deras, ya. Itu penjagaan dari Allah. Maka kita harus bersyukur ketika dihalangi dari berbuat dosa. Barakallahu fiikum. Tapi jemaah kayaknya sudah lapar semuanya. Ada yukul. Oh, alhamdulillah. Lalu Anda kembalikan ke sahibul bait. Nah. Loh. Arba'uyun. Sahibul bait arba'uyun sama kita. Kasihkan mic-nya. Ditutup, fadal tutup. Loh, yalla tutup, Ustaz. Loh, ayo ditutup jemaah. Sahibul bait. Apa? Hidupin. Nanti nih, banyak untuk Ustaz, tausiahnya, untuk rekan-rekan semua. Jazakallah khair. Insyaallah kita bisa dipertemukan dan disuruh insyaallah. Barakallahu fikum. Wa fikum mubarak. Ya خلاص سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك